Kisah kita dimulai sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Bumi terbentuk dari awan debu dan gas yang berputar-putar. Gravitasi menarik materi ini hingga menyatu. Bumi muda adalah tempat yang panas dan penuh gejolak, terus-menerus dibombardir oleh asteroid dan komet. Gunung berapi meletus di seluruh permukaannya, memuntahkan lahar dan gas. Atmosfer awal adalah campuran metana, amonia, dan gas-gas lain yang beracun. Tidak ada lautan, genangan batuan canggih yang tersebar. Periode awal sejarah bumi ini diselimuti misteri. Ini submecha. Para ilmuwan vulkanan bertunjuk dari tembok untuk memahami tahap pembentukan ini. Ini menjadi panggung untuk peristiwa luar yang menyusul. Eon Hadian berlangsung dari pembentukan bumi hingga sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Itu adalah masa dengan panas yang hebat dan aktivitas vulkanik. Nama Hadian berasal dari Hades, dewa dunia bawah Yunani. Ini mencerminkan kondisi yang mengerikan yang ada di bumi purba. Selama eon ini, bumi mulai mendingin dan memadat. Permukaan yang meleleh secara bertahap mengeras menjadi kerak tipis. Letusan gunung berapi melepaskan gas membentuk atmosfer pertama. Atmosfer awal ini sangat tipis dan tidak memberikan perlindungan dari radiasi matahari. Eon Hadian juga signifikan karena terlihatnya pembentukan bulan. Para ilmuwan percaya bahwa objek seukuran Mars bertabrakan dengan bumi purba, mengeluarkan puing-puing yang akhirnya bersatu membentuk bulan kita. Eon Archean berlangsung dari 4 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Ini menandai perubahan besar dalam sejarah bumi munculnya kehidupan. Bentuk kehidupan pertama adalah organisme bersel tunggal yang sederhana. Mereka tumbuh subur di lautan purba yang secara bertahap terbentuk saat bumi mendingin. Bentuk kehidupan awal ini adalah prokariota, tidak memiliki nukleus dan struktur seluler kompleks lainnya. Mereka memanfaatkan energi dari sinar matahari melalui fotosintesis. Eon Archean juga terlihat pembentukan benua pertama. Aktivitas vulkanik mendorong daratan di atas permukaan laut. Benua-benua awal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim planet dan evolusi kehidupan. Eon Proterozoikum yang berlangsung dari 2,5 miliar hingga 541 juta tahun yang lalu adalah periode perubahan dramatis. Salah satu peristiwa paling signifikan adalah peristiwa oksidasi hebat. Cyanobacteria melepaskan oksigen sebagai produk sampingan dari fotosintesis. Selama jutaan tahun, oksigen terakumulasi di atmosfer. Ini memiliki konsekuensi besar bagi kehidupan di bumi, membuka jalan bagi evolusi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Eon Proterozoikum juga menyaksikan pembentukan sel eukariotik pertama. Sel-sel ini memiliki nukleus dan organel lainnya, membuatnya lebih kompleks daripada prokariota. Eukariota akhirnya akan berevolusi menjadi semua tumbuhan dan hewan yang kita lihat hari ini. Eon Proterozoikum berakhir dengan serangkaian zaman es yang intens. Beberapa di antaranya mungkin telah menyelubungi seluruh planet dalam es. Bagian 5 ledakan kehidupan, era Paleozoikum. Era Paleozoikum yang berlangsung dari 541 hingga 252 juta tahun yang lalu, dimulai dengan ledakan Kambrium. Ini adalah periode diversifikasi bentuk kehidupan yang cepat. Selama waktu yang relatif singkat, beragam spesies baru berevolusi, termasuk hewan pertama dengan cangkang keras, kerangka, dan bentuk tubuh yang kompleks. Era Paleozoikum sering disebut zaman invertebrata karena kelimpahan dan keanekaragaman hewan invertebrata. Namun, ikan juga berevolusi selama waktu ini, seperti halnya tumbuhan darat pertama. Tumbuhan awal ini memainkan peran penting dalam mentransformasi lingkungan terestrial. Paleozoikum akhir melihat evolusi amfibi dan reptil pertama, vertebrata pertama yang menaklukkan daratan. Era Paleozoikum berakhir dengan kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, Bagian 6 zaman reptil, era Mesozoikum. Era Mesozoikum yang berlangsung dari 252 hingga 66 juta tahun yang lalu sering disebut zaman reptil. Dinosaurus, kelompok reptil paling ikonik menguasai bumi selama waktu ini. Mereka berevolusi menjadi berbagai macam bentuk, dari sauropoda besar dengan leher panjang hingga theropoda yang menakutkan seperti Tyrannosaurus Rex. Benua super Pangea yang telah terbentuk selama Paleozoikum mulai pecah mengarah pada pembentukan benua yang kita kenal sekarang. Iklimnya umumnya hangat dan lembab, ideal untuk reptil.
Era Mesozoikum berakhir dengan peristiwa kepunahan massal lainnya, peristiwa kepunahan kapur Paleogen. Peristiwa ini memusnahkan dinosaurus bersama dengan banyak keluhan lainnya. Penyebab kepunahan ini secara luas diyakini sebagai dampak asteroid. Bagian 7, Kebangkitan Mamalia, Era Kenozoikum. Era Kenozoikum yang dimulai 66 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga saat ini dikenal sebagai zaman mamalia. Dengan punahnya dinosaurus, mamalia menjadi beragam dan mengisi relung ekologi yang ditinggalkan. Mereka berevolusi menjadi berbagai macam bentuk, dari tikus kecil hingga paus raksasa. Era Kenozoikum melihat perubahan iklim yang signifikan dengan bumi secara bertahap mendingin yang mengarah pada pembentukan lapisan es di kutub. Fluktuasi iklim ini memiliki dampak besar pada evolusi mamalia. Salah satu peristiwa paling signifikan dari era Kenozoikum adalah evolusi primata, kelompok yang mencakup monyet, kera, dan manusia. Primata awal adalah makhluk kecil yang hidup di pohon. Selama jutaan tahun, mereka mengembangkan otak yang lebih besar, struktur sosial yang lebih kompleks, dan kemampuan untuk berjalan tegak. Bagian 8, Zaman Manusia, Kala Holosen. Kala Holosen dimulai sekitar 11.700 tahun yang lalu dan menandai periode interglasial terbaru. Hal ini ditandai dengan kondisi iklim yang relatif stabil, yang memungkinkan peradaban manusia berkembang. Selama Holosen, manusia bertransisi dari masyarakat pemburu pengumpul menjadi pemukiman pertanian. Hal ini menyebabkan berkembangnya kota, masyarakat yang kompleks, dan teknologi canggih. Manusia telah mengubah lanskap bumi, mendomestikasi tumbuhan dan hewan, dan memengaruhi ekosistem planet dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Holosen juga menyaksikan munculnya perubahan iklim disebabkan oleh manusia. Bagian 9, Planet yang berubah, dampak manusia di bumi. Aktivitas manusia telah meninggalkan jejak yang tak terbantahkan di bumi. Kita telah mengubah lanskap, mengubah ekosistem, dan mendorong spesies yang tak terhitung jumlahnya menuju kepunahan. Perubahan iklim bisa dibilang merupakan tantangan lingkungan paling mendesak yang dihadapi umat manusia. Pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas lainnya telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini menyebabkan planet menjadi hangat yang mengarah pada peristiwa cuaca yang lebih ekstrem, naiknya permukaan laut, dan dampak lainnya. Polusi adalah masalah utama lainnya, melepaskan sejumlah besar polutan ke udara, air, dan tanah. Polutan ini membahayakan kesehatan manusia, merusak ekosistem, dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Hilangnya keanekaragaman hayati adalah krisis yang berkembang, karena aktivitas manusia mendorong kepunahan spesies pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bagian 10. Melihat ke depan, masa depan planet kita. Masa depan bumi tidak pasti, tetapi satu hal yang jelas, pilihan manusia akan memainkan peran yang menentukan. Kita memiliki kekuatan untuk terus menyusuri jalan degradasi lingkungan, atau kita dapat memilih masa depan yang lebih berkelanjutan. Mengatasi perubahan iklim adalah hal yang paling utama. Kita harus beralih dari bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan. Kita perlu mengurangi jejak karbon kita melalui praktik berkelanjutan di semua aspek kehidupan kita. Melindungi dan memulihkan ekosistem sangat penting untuk memitigasi perubahan iklim dan melestarikan keanekaragaman hayati. Pada akhirnya, masa depan bumi bergantung pada kemampuan kita untuk mengenali keterhubungan kita dengan alam. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan warisan yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang.